Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube di mana saja berada. Kembali lagi di Yumnazi TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Yumnazi TV mengunjungi tempat wisata religi, Keramat Solear. Insya Allah Yumnazi TV akan mengupas sejarah singkat Keramat Solear. Ada apa di wisata Keramat Solear, dan bagaimana asal-muasal sejarah Keramat Solear. Ikuti terus Yumnazi TV, dan jangan pernah bosan untuk terus mendukung Yumnazi TV, dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat datang di wisata ziarah Keramat Solear. Keramat Solear yang merupakan hutan lindung seluas 4,5 hektar, terletak di Dusun Solear, Desa Cikasungka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang dikenal sebagai kawasan wisata, yang dihuni ratusan hewan kera. Di lokasi ini, terdapat makam pengikut para wali, yakni makam Syekh Mas Masad bin Hawa, yang berada di bawah sebuah pohon tua, dikelilingi tembok dan pendopo. Kawasan tersebut menjadi wisata lokal yang masih sering dikunjungi. Selain dapat berziarah, para wisatawan dapat melihat aktivitas ratusan kera berkeliaran. Sesuai dengan penjelasan juru kunci, bahwa Keramat Solear sudah ada sejak tahun 1552. Konon, sejarahnya sebagai tempat berkumpulnya para wali dalam perjalanannya dari Cirebon menuju Banten. Belum ada yang tahu persis sejarah sebenarnya tempat ini. Diakui juru kunci, dirinya pernah diperlihatkan secara gaib kejadian aneh, pada tahun 1967, pada siang hari saat dirinya mencari kayu. Tiba-tiba, pepohonan di sekitar keramat hilang secara sekejap, dan yang ada hanya 100 makam berupa batu-batu. Setelah 10 menit kemudian, kondisi kembali normal seperti semula. Selain itu, dirinya juga pernah berjumpa dengan orang berjubah hitam dengan menunggangi kuda berbeda warna, merah, putih dan abu-abu, dan sebulan kemudian, datang orang dari Cirebon yang menceritakan hal yang sama. Hal itu menunjukkan adanya hubungan dengan artian, bahwa orang tersebut sedang melakukan perjalanan dari Cirebon dan mampir ke tempat ini. Selain itu juga, pernah diperlihatkan sebuah istana megah yang semuanya terlihat secara mendadak dan gaib. Jelasnya dari juru kunci, di Keramat Solear terdapat beberapa makam pengikut setia para wali, di antaranya makam Syekh Mas Masesade, yang sering didatangi peziarah untuk melakukan doa. Makam tersebut berada di bawah pohon tua yang berusia ratusan tahun, dengan dikelilingi tembok dan padepokan untuk berdoa, dan terdapat ratusan kera liar sebagai penghuni hutan sekitar keramat. Banyaknya kera mungkin mencapai sekitar 500 hingga 600 ekor kera, yang terbagi atas 2 kelompok. Keramat Solear yang memiliki luas 4 hektar, dan menjadi aset masyarakat sebagai ladang mata pencaharian, selain bertani. Secara swadaya, masyarakat memelihara kelestarian alam dan menjual makanan kera setiap hari libur nasional, terutama libur bulan Maulid dan libur Idul Fitri. Pemkab Tangerang pernah merahap Keramat Solear dengan menambah bangunan di sekitar makam, namun menjadi malapetaka. Pemborong yang mengerjakan proyek itu akhirnya bangkrut.
Pernah juga, Pemda menanam ratusan pohon, namun semua pohon tidak hidup. Hasil musyawarah para tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa Keramat Solear tidak mau menerima pembangunan yang menghilangkan keasliannya, sehingga kondisinya seperti tidak diurus, ucap Kuncen. Sejarah Keramat Solear, pada tahun 1413, menurut narasumber yakni, Bapak Ali Rohmat, salah satu pendiri, Padepokan Karanghaur. Awal kisah di Keramat Solear, pada tahun 1413, Solear adalah salah satu perbatasan Banten, persinggahan pertama kerajaan di Pulau Jawa. Solear adalah pendopo, tempat pertemuan para kesultanan kerajaan, yakni, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Siliwangi, Kerajaan Galuh Pakuan, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Madangkara, dan Kerajaan Banten Kidul. Sekitar pada tahun 1413, diutuslah para adipati dari setiap kerajaan untuk menghadiri ikrar perjanjian perdamaian di gerbang Banten Solear, persinggahan atau pendopo Solear, yang dipimpin oleh Syekh Sultan Tirta Maulana Kusuma Jaya Ningrat, atau Syekh Mas Masad utusan dari Mahaprabu Samparan, Prabu Selo Kuning, yang tak lain adalah ayahanda dari Syekh Mas Masad atau Sultan Tirta Maulana Kusuma Jaya Ningrat. Demikianlah kisah sejarah singkat Keramat Solear, semoga bermanfaat.